ibadah fellowship PT Hasrat Abadi. Sebelum itu saya undang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak Tuhan. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu Kami mengucap syukur baik, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua yang ada di sini boleh hadir di tempat ini di pagi hari ini ya Tuhan. Tak lain maksud kami hanya untuk memuji memuliakan atas besar nama Tuhan. bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong jiwaku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ibu dapat di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 dapat di kananku, akan ku goyang sebab Yesus sertaku. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku segenap hidupku. Pada saat ini Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami ini ya Tuhan. Berkati ungkapan syukur kami ini Tuhan, sehingga dapat berguna dalam pelebaran kerjaan setiamu di muka-muka ini ya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lukas 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42.
Judul di dalam Alkitab ini Maria dan Marta. Dan Tuhan memberikan firman ini kepada saya. Sudah dapat semuanya? Kita baca berganti-gantian supaya aktif iman kita. Saya baca ayatnya yang ke-38, saudaraku, ayatnya yang ganjil sampai selesai. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan memisahkan diri dengan banyak orang. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Kalau kita membaca firman ini, mungkin kita akan berkata bahwa Marta adalah orang yang terlalu sibuk. Betul, saudara? Dia mengambil bagian yang mungkin tidak layak. Tetapi saudaraku yang kukasihi, dua sosok ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudaraku, judul dari kebenaran firman Tuhan ini, izinkan saya memberikan judul keputusan yang tepat. Setiap kita manusia memiliki keputusan, tetapi seringkali keputusan-keputusan ini membuat kita bimbang, membuat kita ragu, dan bahkan kita bisa mengambil keputusan yang tidak tepat. Dan ketika kita mengambil keputusan yang tidak tepat, kita akan mengalami kekecewaan. Saudaraku yang kukasihi, 3 hal yang saya ingin sampaikan pada hari ini, saudara. Ya, yang pertama, keputusan yang tepat dalam hidup kita adalah mengutamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, ketika Maria melihat Yesus hadir di rumah dia mengambil satu keputusan untuk ada di kaki Tuhan. Dia bukan hanya sekedar kagum dengan Yesus, dia bukan sekedar kagum dengan sosok dia, dengan mujizat-mujizat yang dia adakan, tetapi dia memiliki satu keputusan yang utama untuk mengubah hidup dia. Wah, saudaraku, kerendahan hati ini selalu yang kita kumandangkan setiap hamba Tuhan dan bahkan semua kita umat Tuhan. Kita sulit untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahkan kita cuek untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Benar, saudara? Kita susah. Kalau orang yang rendah hati dengan rendah diri berbeda. Yang ketiga, menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kalau kita selalu menemukan Tuhan dalam hidup kita, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mendapatkan kekuatan. Ketika kita mengutamakan Dia, ketika kita merendahkan hati di hadapan Dia, kita menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Maka kalau kita menemukan Dia dalam hidup kita, kita akan diberikan kekuatan, kita akan berikan kedamaian, kita akan berikan sukacita, sehingga setiap apapun yang kita kerjakan, kita penuh dengan sukacita. Karena firman Tuhan berkata, kerjakanlah semua itu untuk Tuhan. Kita tidak rugi. Kita jangan jadi Kristen-Kristenan, tapi jadi Kristen sejati. Kristen sejati adalah pengikut Kristus. Jadi kehidupan Kristus ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, ambillah keputusan yang tepat. Kita boleh bergerak dalam bentuk apapun, tapi utamakan Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kita memiliki kerendahan hati. Kalau kita mengutamakan Tuhan, memiliki kerendahan hati, kita akan selalu menemukan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan, sekalipun rintangan banyak dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan selalu memberikan janji kepada kita bahwa Dia akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi.
Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya selalu diberkati dalam tugas, pelayanan, dan juga keluarga. Kita masuk pada ruang pengumuman. Untuk yang bertugas ibadah minggu depan dari keuangan dan HMF. Untuk WL dari Saudari Ica, doa buka Bapak Denny, doa persembahan Saudari Eci, dan pembawa tangguh Erika. Kepala-kepala bagian yang ada di tempat ini juga Tuhan memberkati. Pemilik PT Hasrat Abadi, Tuhan Engkau kiranya memberkati dia dimanapun dia berada. Pemasaran-pemasaran yang ada di PT Hasrat Abadi, biarlah Tuhan turut campur tangan semuanya, sehingga Tuhan mendatangkan pelanggan-pelanggan atau nasabah-nasabah di tempat ini dengan tarikan daripada Engkau dalam tugas dan pekerjaan kami. Namun sebelum itu kami mau menerima berkat Tuhan. Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua yang percaya katakan amin. Segala pujian, hormat dan syukur kami lambungkan ke Mesbah-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami lambungkan ke Mesbah-Mu. Aku bersorak, aku bersuka cita mengagungkan nama-Mu. Aku bersorak, aku bersuka cita. Segala pujian, hormat dan syukur